Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar positif people? Senang sekali bisa menyapa teman-teman kembali. Bertemu lagi dengan saya Feni Halisa di channel Feni Halisa. Di video kali ini aku ingin sharing sekaligus ingin menjawab beberapa pertanyaan yang masuk di WA dan juga DM Instagram aku, yaitu mengenai kecanduan game online. Kemarin ada yang tanya, Kak, gimana sih caranya ketika kecanduan game online nih, menanggulanginya gimana? Ya, kita tahu bahwa fenomena game online ini udah marak ya dari beberapa tahun terakhir ini. Nggak hanya orang dewasa, tetapi anak-anak juga sudah suka main game online. Bahkan orang tua seringkali ketika anaknya menangis, ketika anaknya rewel, kemudian biar diem, dikasihlah gadget, dikasihlah game online agar anaknya diam. Padahal hal tersebut justru menjadi bumerang bagi orang tua, karena dibalik keasyikan game online ini ternyata menyimpan bahaya, yaitu adiksi atau kecanduan. Di Indonesia sendiri ya teman-teman, ada 10,15% anak remaja yang mengalami kecanduan game online. Artinya ada 1 dari 10 anak remaja kita yang mengalami kecanduan. Karena saat ini game ini tidak hanya menjadi sarana hiburan ya. Game bisa bermanfaat ketika hal tersebut digunakan sebagai sarana hiburan untuk melepas stres atau kepenatan setelah seharian beraktivitas. Nah, seringkali saat ini game ini tidak menjadi sarana hiburan, melainkan sebagai pelarian dari realita kehidupan, sehingga muncullah kecanduan. Fenomena sekarang, aku beberapa waktu lalu sempat baca jurnal, sempat baca pemberitaan bahwa ada 10 anak remaja di Banyumas yang mengalami gangguan mental karena kecanduan game online, yang kemudian mendapatkan terapi di RSUD Banyumas. Bahkan sampai ada anak yang akan dikeluarkan dari sekolahnya karena memiliki prestasi akademik yang buruk karena sering bermain game online. Sampai-sampai dia nggak mau makan, nggak mau mandi, untuk buang air kecil aja nggak mau, sampai membawa pispot ke kamarnya itu karena tidak mau meninggalkan game online-nya itu. Mungkin istilah kecanduan game online ini sedikit aneh ya bagi teman-teman atau menjadi kosakata baru, karena memang awalnya adiksi atau kecanduan itu hanya terkait dengan zat-zat tertentu, misalnya alkohol, zat-zat terlarang, obat-obatan terlarang, atau juga tembakau. Tetapi seiring berkembangnya waktu, seiring berkembangnya kehidupan masyarakat, adiksi ini juga menyangkut kegiatan atau suatu hal yang menimbulkan ketergantungan baik fisik maupun psikologis. Dan pada tahun 2018, WHO atau Badan Kesehatan Dunia sudah mengkategorikan kecanduan game online ini menjadi salah satu gangguan jiwa yang masuk dalam ICD-11 atau International Classification of Disease. Lalu pertanyaan selanjutnya yang muncul adalah bagaimana indikasinya ketika game online ini sudah ke arah kecanduan, Kak? Oke, jadi seseorang dikatakan sudah mengalami kecanduan game online apabila individu tersebut memprioritaskan game online ini dibandingkan dengan kegiatan yang lain. Jadi 80% atau bahkan 90% prioritas hidupnya adalah game online, bukan hal yang lain. Dan ini yang masuk sebagai ciri bahwa individu tersebut sudah mengalami kecanduan, yang bahkan dirinya tahu bahwa hal tersebut menimbulkan dampak yang buruk bagi dirinya, tetapi tetap melakukannya. Lalu apa sih dampak buruk dari kecanduan game online ini? Tentu ada beberapa dampak buruknya ya, baik bagi kesehatan, kemudian psikologis, dampak sosial, dampak akademik, dan juga dampak keuangan. Dampak dari kesehatan itu sendiri, individu-individu yang mengalami kecanduan game online ini cenderung memiliki daya tahan tubuh yang rendah. Karena dirinya sering telat makan, karena fokus pada game online-nya, kemudian juga jarang tidur, yang akhirnya daya tahan tubuhnya menjadi lemah. Kemudian dampak yang lain secara psikologis, biasanya individu-individu yang sudah mengalami kecanduan game online ini memiliki emosional yang tidak stabil karena terpengaruh dari game online yang dimainkan. Biasanya kan gamenya terkait dengan pembunuhan, bunuh-bunuhan, atau tembak-tembakan, atau kekerasan, bahkan game terkait kriminalitas. Dan ini secara tidak langsung hal tersebut berpengaruh terhadap alam bawah sadarnya, sehingga individu-individu yang mengalami kecanduan ini cenderung menunjukkan emosional yang tidak stabil seperti marah, kemudian mengeluarkan kata-kata kotor, membangkang, dan lain sebagainya. Kemudian dampak secara sosialnya, individu-individu yang mengalami kecanduan game online ini mengalami kesulitan ketika berinteraksi secara sosial, interaksi dalam dunia nyata ya, karena terlalu banyak di dunia maya. Akibatnya
bahkan mungkin antisosial, bisa jadi mengalami antisosial, kemudian tidak adanya minat untuk menjalin interaksi dengan masyarakat, dan cenderung antipati, jadi dunianya hanya di dunia maya. Kemudian dampak secara akademik tentu adanya penurunan performansi di sekolah, karena kemudian dia hanya fokus pada gamenya tersebut, tidak fokus untuk belajar, misalnya mengerjakan PR atau mengulang materi-materi di sekolah, sehingga prestasi akademiknya cenderung menurun, performansi di sekolahnya juga cenderung menurun. Dan yang selanjutnya adalah dampak secara keuangan. Kita sering sekali melihat di pemberitaan, baik di televisi maupun berita dari elektronik ya, bahwa ada beberapa remaja yang mencuri atau menipu orang lain karena membutuhkan biaya untuk melakukan game online. Jadi remaja-remaja yang biasanya belum memiliki pekerjaan, mengandalkan uang dari orang tua, ini cenderung mudah sekali untuk bertindak kriminalitas ketika sudah kecanduan game online. Lalu bagaimana sih langkah-langkah pencegahan agar anak-anak kita tidak kecanduan game online? Yang pertama adalah attention switching, yaitu ada aktivitas-aktivitas yang kemudian dijadikan untuk pengalih perhatian dari game online, misalnya dengan olahraga, dengan berenang, atau melakukan hobi anak yang memang anak sukai. Yang selanjutnya adalah edukasi tentunya. Misalnya mengajak anak untuk menonton TV atau melihat artikel, membaca artikel yang terkait dengan efek-efek dari kecanduan game online, agar anak kemudian memiliki pengetahuan dasar untuk selanjutnya mampu untuk mengontrol dirinya, agar tidak kecanduan. Yang selanjutnya adalah disuasi, yaitu mencegah anak kecanduan game online dengan cara menasihati atau bahkan dengan paksaan. Yang selanjutnya adalah parental monitoring. Jadi peran orang tua itu memang sangat penting ya dalam perilaku anak. Biasanya anak-anak yang kecanduan game online atau kecanduan yang lain itu karena kurangnya monitoring dari orang tua. Bisa diawali dengan adanya perhatian kepada anak dan menjalin hubungan komunikasi yang baik dengan anak. Tanyakan bagaimana perasaannya hari ini, kemudian tanyakan bagaimana kegiatannya di sekolah, sehingga anak akan terbuka dan anak tidak membuat pelarian ke dalam dunia maya. Biasanya anak-anak yang bermain game online ini memang mengalami pelarian dari dunia nyatanya karena mungkin ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dan tidak ada hadirnya orang tua di situ, sehingga anak membuat pelarian di dunia maya, yaitu dengan cara bermain game online. Lalu selanjutnya adalah resource restriction, yaitu dengan cara meminimalisir sumber daya yang bisa digunakan untuk bermain game online. Ini sangat berpengaruh ya. Biasanya orang tua yang memang menyediakan sumber daya atau alat atau gadget atau komputer yang bisa digunakan untuk melakukan kegiatan game online ini, ya cenderung anaknya juga jadi lebih mudah untuk mengalami kecanduan. Berbeda ketika orang tua yang memang membatasi sumber daya tersebut dari jangkauan anak, sehingga perlu untuk membuat jadwal orang tua ini kapan boleh untuk bermain game dan kapan tidak boleh, agar kemudian anak menjadi ada kontrolnya, tidak kemudian ketergantungan atau kecanduan. Lantas bagaimana caranya untuk mengobati atau untuk menangani anak yang memang sudah kecanduan nih? Kalau ini memang membutuhkan bantuan dari profesional seperti psikolog ya. Nanti teman-teman yang mungkin kecanduan bisa untuk langsung konsultasi ke psikolog terdekat. Nanti mungkin akan diberikan beberapa terapi, seperti misalnya terapi CBT, Cognitive Behavioral, untuk nanti dilihat bagaimana kognisinya, karena biasanya yang mengalami kecanduan ini juga memiliki distorsi secara kognitif. Nah, nanti distorsi kognitif tersebut kemudian akan disubstitusi atau diganti dengan pikiran-pikiran yang positif. Ada juga motivational interview, ini biasanya diberikan untuk pasien-pasien atau klien yang memang sudah dewasa. Yang selanjutnya adalah terapi behavioral atau terapi perilaku. Yang ini nanti orang tua dan juga remaja yang mengalami kecanduan game online ini akan diberikan modifikasi dari lingkungannya agar meminimalisir kecanduan yang dimiliki. Biasanya nanti misalnya ada kesepakatan bahwa boleh untuk bermain game atau bermain gadget asalkan dibatasi waktunya dalam satu hari 10 menit, atau juga misalnya boleh bermain game dan bermain gadget asalkan tidak online, seperti itu.
Jadi ada modifikasi lingkungan untuk meminimalisir kecanduan dari game online tersebut. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan, yang bisa aku sharekan kepada teman-teman semua. Untuk langkah penanganannya yang lebih sempurna, yang lebih full, teman-teman langsung datang aja ke profesional terdekat di kota teman-teman agar nanti mendapatkan penanganan yang maksimal. Bagi orang tua, tolong diperhatikan anak-anaknya, dimonitoring, jangan sampai anak-anak kita menjadi adiksi game online ini, karena saat ini kurvanya terus naik, jadi kita sebagai orang tua harus ekstra monitoring kepada anak. Oke, itu yang bisa aku sampaikan, yang bisa aku sharekan kepada teman-teman semua. Semoga ada manfaatnya dan bisa membuat kita tersadar bahwa apapun yang ada di kehidupan kita ini sebenarnya memiliki dampak, baik dampak positif maupun negatif. Contohnya adalah perkembangan teknologi yang semakin maju ini ternyata juga ada dampak buruknya loh, yaitu kecanduan game online. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.